udah lewat ya tanggal 20, udah lewat semuanya informasinya. Seluruh Kalbar itu sudah yang bisa ya, yang terpanggil di gelombang pertama itu sudah berhasil melakukan resum semua. Nah, untuk wilayah lain semoga juga hal yang sama ya. Jadi teman-teman bisa sekarang tenang dulu, fokus dulu terhadap hal lain ya. Halo SDM PKH, jangan sampai nggak bisa tidur mikirin bagaimana sih kemarin yang udah saya isi itu lulus apa enggak administrasi. Nah, tolong teman-teman, sekarang posisinya adalah teman-teman itu kembali ke pengaturan awal. Teman-teman adalah SDM PKH yang siap bekerja kembali. Ingat, banyak tugas-tugas kemarin yang mungkin teman-teman terlewati, apalagi teman-teman yang berada di jalur sinyal yang tidak baik, sehingga tugas-tugasnya itu untuk urusan lapangan ada pending sedikit kemarin. Nah, sekarang kembali lagi teman-teman untuk kembali ke tugas pokok dan fungsi teman-teman sesuai dengan SK. Kemarin udah menyelesaikan salah satu pengembangan potensi diri ya, artinya diberi kesempatan untuk mendaftar P3K, tapi ingat kualitas kontrol tetap dijaga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemutakhiran data. Nah, teman-teman SDM PKH, mungkin di sini banyak sekali KPM dan penerima manfaat kita itu yang tiba-tiba tidak ada di daftar penerima bantuan, atau misalnya yang sudah lama meninggal masih menerima bantuan. Nah, itu kan perlu dilakukan pemutakhiran data. Kemudian yang pindah alamat tidak ditemukan. Nah, kemarin barusan selesai juga sambil kita proses pendaftaran P3K juga ada pengisian penelitian KPM tidak transaksi. Nah, salah satunya itu adalah mungkin KPM yang berada pada posisi seperti ini. Misalnya dia meninggal dunia, belum dilakukan pemutakhiran, kemudian pindah alamat tidak ditemukan, atau ada kendala-kendala administrasi lain. Jika memang orangnya bisa dan masih ada, mungkin kalau kendala administrasi bisa dilakukan pemutakhiran gitu, termasuk juga yang meninggal dan pindah alamat atau tidak ditemukan. Nah, mekanismenya ini kemarin sudah cukup lama, ini awal bulan ya kalau nggak salah itu kurang lebih tanggal 5 September, ini berarti bulan 9, terkait dengan pemutakhiran data KPM PKH. Nah, teman-teman, sekarang perlu juga teman-teman ketahui bahwa posisi dari SDM PKH itu adalah hanya sebagai ini saya bacakan dulu ya. Posisi dari SDM PKH itu adalah melaksanakan fungsi sebagai bisnis proses PKH, misalnya verifikasi validasi calon penerima bansos, menyalurkan bantuan sosial, verifikasi komitmen, pertemuan P2K2, pemutakhiran data dan graduasi KPM. Nah, itu tugas pokoknya. Nah, alurnya untuk pemutakhiran data khususnya yang akan saya bahas di sini adalah untuk pemutakhiran data SDM PKH itu tugasnya adalah SDM PKH itu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melaporkan misalnya ada KPM yang ditemukan meninggal dunia, tidak ditemukan, pindah alamat tanpa pemberitahuan, ASN, mampu, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD, pekerja migran Indonesia. Jadi untuk SDM PKH itu fungsinya adalah seperti itu, melakukan koordinasi. Jadi bukan SDM PKH yang eksekusi. Misalnya teman-teman di lapangan bilangnya untuk SDM PKH nanti lakukan pemutakhiran seperti ini itu. Nah, posisi sekarang ini adalah SDM PKH melakukan koordinasi ya. Jadi ketika menemukan data seperti itu, silakan koordinasi dengan operator atau petugas SIK-NG di masing-masing wilayah dampingannya gitu ya. Jadi itu tugasnya. Jadi ketika menemukan data seperti itu, lakukanlah koordinasi. Jadi supaya teman-teman SDM PKH itu bisa fokus ke tugas-tugas pokok lainnya juga gitu. Kemudian di sini juga Dinas Sosial berfungsi sekali, karena di Dinas Sosial itu ada operator SIK-NG, ada supervisor dan sebagainya. Jadi
Jika ditemukan data-data seperti tadi saya sebutkan, maka fungsi dari dinas sosial itu adalah melakukan koordinasi dengan Kasipem di kantor desa atau kelurahan setempat untuk mendapatkan informasi terkait dengan data penduduk yang meninggal, pindah dan berganti nomor KK. Kemudian mengunggah surat keterangan meninggal dunia atau akte kematian untuk KPM yang meninggal dunia pada menu PUDTKS. Nah, mengusulkan pergantian pengurus untuk KPM yang meninggal dunia. Kemudian pemadanan data dengan Dukcapil dan melakukan sinkronisasi Dapodik dengan DTKS. Jadi itu fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, teman-teman SDM PKH sudah mengetahui fungsi sendiri juga bahwa dalam proses ini adalah teman-teman SDM PKH melakukan koordinasi dengan dinas sosial, dengan operator DTKS dan sebagainya jika ditemukan KPM kita itu memiliki masalah-masalah atau kendala-kendala seperti itu. Jadi teman-teman intens untuk melakukan koordinasi artinya gitu ya. Makanya BNBA kok nggak dikasih? Nah, ini lagi pertanyaan, kenapa BNBA tidak dikasih? Nah, teman-teman lakukan koordinasi. Nah, BNBA dan sebagainya bisa lihat di PU DTKS yang ada di SPF atau operator DTKS